Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel Amerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi ya dari seorang pakar kembali di sini, yaitu Pak Kim Hawong ya. Kita langsung saja di sini untuk keterangannya, mengatasi tekanan finansial di atas rata-rata tekanan pengembangan kripto panjang. Tekanan dari para perintis yang tidak sabar mengeluh dan menolak iming-iming terburu-buru ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Pendekatan hati-hati tim inti Pi harus sangat dihargai. Hanya dengan cara ini jaringan Pi akan lebih stabil, andal, dan siap menghadapi dunia dan pada akhirnya mencapai tujuan proyek, yaitu open mainnet. Dan semuanya sudah benar-benar matang ya. Apa yang dimaksudkan dari apa yang ditulis oleh seorang pakar di sini, yaitu untuk masyarakat menuju kebebasan finansial ya, bukan malah menganjurkan masyarakat terburu-buru menjual semua Picoinnya ditukar dengan uang fiat di berbagai bursa atau exchange, yang mana sebenarnya itu adalah tipuan. Itu hanyalah Picoin IOU gitu ya, Picoin tiruan ya. Nah, inilah yang benar-benar harus saya informasikan juga ya, saya sampaikan juga ya, walaupun ini memang bukan dari saya, karena saya juga hanya berbagi informasi ya. Ini langsung dari seorang pakar ya, pakar keuangan bisa disebut demikian, dan ini berdasar dari pernyataan Dr. Cheng Diovan langsung ya, pihak pendiri sekaligus istrinya Dr. Nicholas Kokalis. Oke. Dan di sini sudah sangat jelas ya, sahabat pionasku semua ya, pada inti maksud dari apa yang seorang pakar tulis di sini, yaitu kita harus benar-benar menghargai Picoin kita ya, agar kita bisa mencapai tujuan proyek ini yang sebenar-benarnya, dalam hal supaya Picoin tidak dikuasai oleh para elit global ya, oleh para miliarder dunia tentunya, dengan cara kita berpatokan pada nilai GCP yang sudah dipatok oleh China, yang sudah disepakati oleh China tentunya ya. Dan kita bisa melihat ya, di negara China ini dalam bidang apapun itu ya, dan kemarin juga marak beritanya mengenai mobil listrik ya, China menang ya, dan juga ada beberapa hal lainnya juga yang mana sudah banyak dimenangkan oleh China dalam persaingan antar negara gitu ya. China semakin nomor satu ya. Nah, itu karena apa? Karena mereka itu responnya cepat ya, responnya cepat dan tidak mikir-mikir. Nah ya, tetapi walaupun tidak mikir-mikir, mereka respon cepat, mereka juga mempelajari. Nah, itulah kehebatan mereka ya. Seperti halnya mereka di Pi Network ini, sebagai pioner Pi Network ini ya, mereka merespon dengan cepat ya, karena mereka paham, apalagi proyek Pi ini berdiri di Web3 atau Web3 ya, ini memang akan semakin memajukan dan memakmurkan negara mereka tentunya ya. Jadi kalau misalnya Indonesia masih kebanyakan yang nyinyir mulu ya, nah ini calon-calon gagal semua ini orang ya. Ya, walaupun demikian ya, yang namanya ada orang waras, ada juga yang nggak waras kan, ya memang seperti itu ya. Jadi intinya, siapa yang ingin Anda ikuti ya, saya ingin memperjelas apa yang sering ditanyakan juga oleh pioner dari Indonesia di video-video saya sebelumnya. Bang, kenapa sering mengupload video-video komunitas pioner dari China? Nah, harusnya Anda itu memperdalam lagi apa maksud saya mengupload itu ya. Itu sebuah tamparan, bisa dibilang demikian, sebuah sindiran kepada Anda. Nah, kok saya bisa mengatakan demikian? Ya iya ya. Harusnya kita mikir, wah, di negara China pionersnya kompak-kompak banget gitu ya, kok kita enggak? Nah, kalau Anda bisa berpikir seperti itu, Anda nangkep ya, Anda sekepala sama saya ya. Walaupun nggak semuanya, tetapi adalah bagian yang sependapat dengan saya ya. Jadi maksud saya di situ untuk ya
untuk memberikan kesadaran penuh kepada semua pioners Indonesia bahwa negara maju aja ya, negara maju ya, negara maju. Mau saya ulang berapa kali lagi? Negara maju aja. Ya, sama Pi Network begitu antusiasnya, begitu kompaknya mereka membangun proyek ini. Ya, melakukan transaksi kompak mematok pada nilai GCP ya. Ini baru kita negara berkembang, sok-sokan pinter pula ya. Makanya kita harus belajar kepada senior ya. Kita yang junior ini belajar kepada senior ya. Ini junior sok-sok pinter ya, itu hal yang salah gitu ya. Jadi kalau Anda juga ingin menjadi senior ya, belajarlah ke seniornya, ke pakarnya ya, yang lebih paham. Nah, kurang lebih begitu. China kenapa negaranya bisa maju? Karena mereka itu orang yang cerdas ya, SDM-nya memang sudah wow, nggak bisa dianggap remeh ya. Ini Anda tersinggung dianggap SDM-nya rendah, tetapi faktanya memang demikian gitu ya. Malas belajar asal menilai gitu ya, asal mengatakan halu lah, segala macamnya lah gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya ngenes banget sama beberapa orang ini gitu ya. Cuman mungkin karena keserakahan jadinya dia muna gitu ya, munafik gitu ya. Atau karena memang dia malas belajar ya, sukanya memang nyinyir gitu ya. Tapi ya setidaknya dengan apa yang saya sampaikan ini ya bisa sedikit membuat dorongan kepada Anda yang menonton ya, supaya bisa belajar dari negara maju, dari negara China ya. Kita ambil sisi positifnya ya, tentunya di sini kita ambil sisi positifnya, bagaimana mereka begitu kompaknya membangun komunitas ya, membentuk nilai GCP ya, sampai-sampai di China itu di beberapa kota ya, beberapa gang-gang aja pun banyak di situ logo Pi gitu ya. Jadi saking di sana itu ya, pokoknya sama Pi Network ini udah nggak bisa dianggap remeh lagi lah ya tentunya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda sahabat pioners. Ayo kita belajar kepada negara China ya, agar kita juga bisa menjadi negara maju ya, kurang lebih seperti China ya, setidaknya tidak jauh ketinggalan dari China ya. Nah, itu maksud saya. Terserah kalian ingin mengikuti saya atau tidak ya. Di sini saya hanya menyarankan ya kepada orang-orang yang mau maju, tetapi kalau Anda pengennya gagal terus ya, gatot gagal terus gitu ya. Ya silahkan, itu urusan Anda ya. Di sini saya hanya menghimbau, ayo kita sama-sama maju, majukan negara kita dengan Pi Network. Oke, jangan sampai kita tertinggal seperti yang sudah lalu di Bitcoin dan juga di Ethereum ya. Dan sekarang muncullah inovasi baru, yaitu Picoin sebagai penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang ada di Bitcoin ataupun cryptocurrency pada umumnya. Oke, mungkin sekian aja untuk informasi kita kali ini, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.